Iran tetapkan militer Uni Eropa sebagai teroris, hubungan Teheran-Brussels makin memanas. Amerika kerahkan kapal induk ke Timur Tengah, bayang-bayang perang dengan Iran menguat. Trump kritik pertemuan PM Inggris dan 11 Jinping, sebut hubungan dengan Cina berisiko. Dinamika elit Beijing disorot, stabilitas global dan dampaknya bagi Indonesia. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Iran menetapkan militer Uni Eropa sebagai teroris sebagai balasan atas pelabelan IRGC. Langkah ini dinilai eskalasi serius yang memperdalam ketegangan diplomatik, mengancam dialog, hubungan bilateral, dan stabilitas kawasan Timur Tengah antara Teheran dan Brussels serta berdampak pada keamanan regional global. Iran kembali meningkatkan tensi politik dengan Uni Eropa, UE, setelah Teheran menyatakan seluruh militer negara-negara anggota UE sebagai kelompok teroris. Langkah tersebut diambil sebagai respons atas keputusan Blok Eropa yang memasukkan Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ke dalam daftar organisasi teroris. Pernyataan keras itu disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Kalibaf pada Minggu, 1 Februari 2026, waktu setempat. Kalibaf menegaskan, keputusan UE dianggap sebagai tindakan bermusuhan yang secara langsung menyasar kedaulatan dan sistem pertahanan Iran. Eropa ingin menyenangkan tuannya, Amerika, dengan tindakan-tindakan ini, ujar Kalibaf dalam pernyataannya kepada kantor berita resmi Iran, ISNA, Selasa, 3 Februari 2026. Menurut Kalibaf, Iran tidak akan tinggal diam menghadapi kebijakan yang dinilai sepihak dan politis. Ia menegaskan bahwa Teheran akan menggunakan seluruh instrumen hukum dan politik yang dimilikinya untuk merespons keputusan tersebut secara setimpal. Langkah Iran tersebut merujuk pada Undang-Undang Nasional yang disahkan pada 2019. Aturan itu memungkinkan pemerintah Iran menetapkan militer negara lain sebagai organisasi teroris apabila negara bersangkutan lebih dulu melakukan hal serupa terhadap institusi pertahanan Iran. Undang-undang ini pertama kali diterapkan setelah Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, menjadi negara pertama yang secara resmi memasukkan IRGC ke dalam daftar organisasi teroris asing. Uni Eropa sendiri memutuskan untuk mengklasifikasikan IRGC sebagai organisasi teroris pada pekan lalu. Keputusan itu diambil menyusul laporan berulang mengenai tindakan keras aparat keamanan Iran dalam respons gelombang demonstrasi nasional yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah pejabat dan lembaga di Eropa menuding pasukan keamanan Iran, termasuk IRGC, terlibat dalam penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran. Beberapa organisasi hak asasi manusia internasional memperkirakan jumlah korban jiwa mencapai ribuan orang. Bahkan, sejumlah menteri luar negeri negara UE menyebut potensi korban dapat mencapai angka yang jauh lebih besar, meskipun klaim tersebut masih menjadi perdebatan di tingkat internasional. Meski banyak pengamat menilai keputusan UE bersifat simbolis, mengingat sanksi ekonomi dan pembatasan terhadap IRGC telah lama diberlakukan, penetapan sebagai organisasi teroris tetap dipandang sebagai eskalasi serius. Kebijakan itu dinilai memperdalam jurang hubungan diplomatik antara Teheran dan Brussels yang selama ini sudah diwarnai ketegangan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut langkah Uni Eropa sebagai kesalahan strategis yang serius. Menurutnya, keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan Iran dengan Eropa, tetapi juga berpotensi memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Keputusan ini akan membawa konsekuensi jangka panjang bagi dialog dan kerja sama internasional, kata Araghchi dalam pernyataan terpisah. Di dalam negeri Iran, respons politik terhadap keputusan UE juga ditunjukkan secara demonstratif. Sejumlah anggota parlemen Iran terlihat mengenakan seragam IRGC saat mengikuti sidang parlemen. Media pemerintah Iran menayangkan rekaman suasana sidang yang diwarnai orasi keras dan seruan politik sebagai bentuk solidaritas terhadap IRGC. Langkah simbolik tersebut mencerminkan dukungan internal terhadap lembaga yang selama ini memegang peran strategis, baik dalam struktur militer maupun politik Iran. IRGC tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam kebijakan keamanan dan ekonomi negara tersebut. Sebagai bagian dari eskalasi diplomatik,
Kementerian Luar Negeri Iran juga memanggil Duta Besar Uni Eropa di Teheran untuk menyampaikan nota protes resmi. Dalam pertemuan itu, Iran menilai keputusan UE bertentangan dengan prinsip hukum internasional serta dianggap mencampuri urusan dalam negeri negara berdaulat. Pemanggilan duta besar tersebut menambah panjang daftar ketegangan diplomatik antara Iran dan Uni Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua pihak memang telah dibebani berbagai isu sensitif, mulai dari program nuklir Iran, sanksi ekonomi, hingga tudingan pelanggaran hak asasi manusia. IRGC sendiri memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam penanganan keamanan domestik di Iran. Salah satu peristiwa yang paling banyak mendapat sorotan internasional adalah kematian Jina Mahsa Amini pada 2022. Perempuan Kurdi itu meninggal dunia setelah ditahan aparat kepolisian moral Iran, peristiwa yang kemudian memicu gelombang protes luas di berbagai kota. Demonstrasi tersebut berkembang menjadi simbol perlawanan sipil dan mendapat perhatian dunia internasional. Sejak saat itu, tekanan terhadap Iran dari negara-negara Barat, termasuk Uni Eropa, terus meningkat, khususnya terkait isu hak asasi manusia. Dengan saling menetapkan label teroris, hubungan Iran dan Uni Eropa kini berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Para analis menilai, situasi ini berpotensi menyulitkan upaya diplomasi, termasuk perundingan mengenai isu nuklir dan stabilitas regional. Hingga kini, belum ada indikasi kedua pihak akan segera menurunkan tensi. Iran menegaskan siap melanjutkan langkah balasan, sementara Uni Eropa menyatakan keputusannya diambil berdasarkan pertimbangan keamanan dan nilai-nilai yang dianut blok tersebut. Pengerahan kapal induk AS ke timur tengah membangkitkan ingatan Operasi Eagle Claw 1980, misi penyelamatan sandera Iran yang gagal total. Kegagalan ini menjadi pelajaran pahit risiko intervensi militer dan keterbatasan kekuatan AS di Iran dalam konteks ketegangan regional saat ini. Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan Timur Tengah di tengah meningkatnya demonstrasi besar-besaran di Iran serta memanasnya ketegangan regional. Langkah ini memicu spekulasi luas mengenai kemungkinan aksi militer Washington terhadap Teheran dalam waktu dekat. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka serangan tersebut sejatinya bukan kali pertama Amerika Serikat berupaya menggunakan kekuatan militer langsung di Iran. 4 dekade silam, Amerika Serikat pernah melancarkan sebuah operasi militer rahasia untuk menyelamatkan sandera di Iran. Namun alih-alih sukses, misi tersebut justru berakhir dengan kegagalan total dan tercatat sebagai salah satu episode paling memalukan dalam sejarah militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Awal krisis sandera Iran. Kisah kegagalan itu berawal pada 4 November 1979, ketika sekelompok mahasiswa revolusioner Iran menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran. Dalam aksi tersebut, sebanyak 53 diplomat dan warga negara Amerika ditangkap dan disandera. Krisis sandera ini berlangsung berbulan-bulan dan menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Amerika Serikat saat itu, Jimmy Carter. Berbagai upaya diplomasi dilakukan, namun seluruhnya menemui jalan buntu. Di tengah tekanan politik yang semakin kuat, Carter akhirnya menyetujui opsi militer. Pada 16 April 1980, ia memberi lampu hijau terhadap operasi penyelamatan sandera dengan nama sandi Operasi Eagle Claw. Operasi rahasia yang ambisius. Mengutip situs Britannica, Operasi Eagle Claw melibatkan 4 matra militer Amerika Serikat dengan sekitar 130 personel elit.
Misi ini didukung 8 helikopter RH-53D Sea Stallion, 6 pesawat C-130 Hercules, 1 kapal induk, serta pesawat evakuasi strategis C-141 Starlifter. Rencananya, 6 pesawat C-130 akan membawa pasukan Delta Force dari Oman menuju titik pendaratan rahasia di gurun Iran yang diberi sandi Desert One. Di sana, mereka akan bertemu 8 helikopter yang berangkat dari kapal induk USS Nimitz di Laut Arab untuk mengisi bahan bakar. Pada malam berikutnya, pasukan Delta Force dijadwalkan menyusup ke Teheran, menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat, dan membebaskan para sandera. Sementara itu, pasukan Ranger Angkatan Darat akan merebut sebuah bandara di sekitar Teheran sebagai titik evakuasi. Seluruh sandera dan pasukan kemudian diterbangkan keluar Iran. Badai pasir dan tragedi. Namun, rencana ambisius itu runtuh saat pelaksanaan pada 24 April 1980. Dalam laporan berjudul Crisis in Iran, Operation Eagle Claw, disebutkan bahwa sejumlah helikopter dihantam badai pasir dan mengalami gangguan teknis serius. 2 helikopter rusak sebelum mencapai Desert One, sementara 6 lainnya mengalami keterlambatan. Setibanya di lokasi, 1 helikopter lagi dinyatakan tidak layak terbang. Jumlah armada yang tersisa pun berada di bawah batas minimal, sehingga misi resmi dibatalkan. Tragedi tidak berhenti di situ. Saat hendak meninggalkan Desert One, sebuah helikopter bertabrakan dengan pesawat C-130 yang tengah mengisi bahan bakar. Tabrakan itu memicu ledakan besar yang menewaskan 8 personel militer Amerika Serikat dan menghancurkan 2 pesawat. Pasukan yang tersisa dievakuasi secara darurat, meninggalkan helikopter, perlengkapan militer, dan dokumen rahasia di gurun Iran. Dampak politik dan pelajaran militer. Mengutip The Atlantic, kegagalan operasi Eagle Claw langsung mengguncang Washington. Presiden Jimmy Carter muncul di hadapan publik dan mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut. Sebaliknya, di Iran, kegagalan itu justru disambut dengan perayaan. Bangkai pesawat dan helikopter Amerika Serikat dipamerkan sebagai simbol kemenangan dan perlawanan terhadap Amerika Serikat. Insiden ini tidak hanya mempermalukan Amerika Serikat di mata dunia, tetapi juga melemahkan posisi politik Carter di dalam negeri. Banyak analis menyebut kegagalan Eagle Claw sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekalahan Carter dalam pemilu presiden Amerika Serikat tahun 1980. Militer Amerika Serikat kemudian mengakui kegagalan tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar matra. Dari peristiwa inilah, Amerika Serikat mulai melakukan konsolidasi besar-besaran dalam struktur Komando Operasi Khusus, sebuah reformasi yang kemudian menjadi fondasi keberhasilan berbagai operasi rahasia di tahun-tahun berikutnya. Trump mengkritik langkah Inggris mendekati Cina, menilai berisiko bagi aliansi dengan AS. Starmer menegaskan dialog dengan Beijing bersifat pragmatis,
tidak menggantikan kemitraan strategis transatlantik di tengah pergeseran geopolitik global yang menantang hubungan Sekutu Barat dan pola diplomasi masa depan dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan kritik terbuka terhadap langkah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Trump menilai langkah tersebut berisiko dan berpotensi membahayakan hubungan strategis Inggris dengan Amerika Serikat, mengingat London merupakan salah satu sekutu terdekat Washington. Trump menegaskan bahwa berurusan dan menjalin kerja sama bisnis dengan China membawa konsekuensi besar, terutama bagi negara-negara Barat yang tergabung dalam aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Berurusan dan berbisnis dengan China selalu membawa risiko besar, ujar Trump dalam pernyataannya kepada media, seraya menyinggung posisi Inggris sebagai mitra utama Amerika Serikat di kawasan Eropa dan NATO. Kunjungan Keir Starmer ke China pada pekan ini menjadi perhatian internasional karena merupakan lawatan pertama Perdana Menteri Inggris ke Beijing sejak 2018. Langkah tersebut menandai upaya London untuk membuka kembali dialog tingkat tinggi dengan China setelah hubungan kedua negara sempat membeku akibat berbagai isu politik, keamanan, dan hak asasi manusia. Pertemuan antara Starmer dan Xi Jinping berlangsung pada Kamis, 29 Januari 2026. Dihadiri pula oleh sejumlah pejabat tinggi pemerintahan China dan delegasi Inggris. Pertemuan itu diakhiri dengan penandatanganan beberapa perjanjian kerja sama bilateral yang mencakup bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan transisi energi. Dalam pernyataannya setelah pertemuan, Starmer menegaskan bahwa Inggris memiliki banyak hal yang dapat ditawarkan kepada China, terutama dalam bidang jasa keuangan, teknologi hijau, dan pendidikan tinggi. Ia juga menggambarkan pembicaraannya dengan Xi Jinping berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Diskusi kami terbuka, positif, dan menghasilkan kemajuan nyata, ujar Starmer. Menurut dia, keterlibatan dengan China merupakan pendekatan yang realistis dan diharapkan oleh Inggris, selama tetap berlandaskan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip internasional. Starmer menambahkan bahwa pemerintahannya tidak memandang hubungan internasional sebagai pilihan biner, melainkan upaya menjaga dialog dengan berbagai pihak di tengah perubahan geopolitik global. Ia menegaskan bahwa kerjasama dengan China tidak berarti mengabaikan hubungan strategis Inggris dengan Amerika Serikat dan sekutu Barat lainnya. Namun, pandangan tersebut berbeda dengan sikap Trump yang sejak awal pemerintahannya menempatkan China sebagai pesaing strategis utama Amerika Serikat. Trump secara konsisten memperingatkan sekutu-sekutu AS agar berhati-hati dalam memperdalam hubungan ekonomi dan teknologi dengan Beijing. Kritik Trump terhadap langkah Inggris juga muncul di tengah dinamika hubungan transatlantik yang tengah diuji. Sejumlah kebijakan luar negeri Trump, termasuk rencana pengenaan tarif terhadap negara-negara sekutu NATO serta wacana terkait Greenland, telah memicu kekhawatiran di kalangan pemimpin Eropa. Sebelum Starmer, beberapa pemimpin Barat juga tercatat lebih dulu melakukan pertemuan langsung dengan Xi Jinping di Beijing. Presiden Prancis, Perdana Menteri Kanada, dan Perdana Menteri Finlandia termasuk di antara pemimpin negara Barat yang belakangan memilih membuka kembali jalur dialog tingkat tinggi dengan China. Kunjungan para pemimpin tersebut disebut-sebut sebagai bagian dari upaya bersama negara-negara Barat untuk menyeimbangkan hubungan dengan Beijing di tengah ketidakpastian arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Beberapa analis menilai, pendekatan ini juga dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap potensi perang dagang baru serta ketegangan politik lintas Atlantik. Bagi Inggris, hubungan dengan China memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Inggris di luar Eropa, meskipun hubungan kedua negara dalam beberapa tahun terakhir diwarnai perdebatan terkait keamanan nasional, investasi strategis, dan isu hak asasi manusia. Pemerintah Inggris sebelumnya telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi keterlibatan perusahaan China di sektor-sektor strategis, termasuk telekomunikasi dan infrastruktur kritis. Namun, di saat yang sama, London juga berupaya menjaga akses ke pasar China yang luas. Sikap Trump yang keras terhadap China dinilai berpotensi memperlebar perbedaan pendekatan antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa. Sejumlah pengamat menilai, negara-negara Barat kini berada dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan, ekonomi, dan diplomasi di tengah rivalitas global yang semakin tajam. Hingga kini, Gedung Putih belum mengeluarkan pernyataan resmi lanjutan terkait hasil kunjungan Starmer ke Beijing. Namun, komentar Trump menunjukkan bahwa hubungan Inggris-China akan tetap menjadi isu sensitif dalam dinamika aliansi Barat ke depan.
dinamika politik internal Tiongkok menjadi sorotan global karena dampaknya terhadap ekonomi dunia. Meski stabilitas dijaga ketat, minim transparansi memicu spekulasi. Bagi Indonesia, perkembangan ini penting karena berpengaruh pada perdagangan, investasi, dan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global saat. Stabilitas global kerap dipersepsikan sebagai sesuatu yang ajek dan dapat diprediksi. Aktivitas ekonomi berjalan, rantai pasok berfungsi, dan hubungan antar negara tampak normal di permukaan. Namun, di balik rutinitas tersebut, dinamika politik internal negara-negara besar terus bergerak dan berpotensi memengaruhi tatanan internasional secara luas. Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian komunitas analis global tertuju pada perkembangan politik internal di Tiongkok. Sejumlah pengamat menilai adanya sinyal konsolidasi kekuasaan yang semakin intens, khususnya di lingkaran elit pemerintahan dan militer. Meski tidak disertai pengumuman resmi yang dramatis, perubahan-perubahan struktural dan komunikasi politik yang ketat menjadi bahan analisis di berbagai pusat kajian internasional. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia, stabilitas politik Tiongkok memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian global. Negara tersebut berperan penting dalam rantai pasok internasional, mulai dari industri manufaktur, energi, hingga teknologi. Karena itu, setiap dinamika internal yang berpotensi mengubah arah kebijakan menjadi perhatian serius pelaku pasar dan pemerintah di berbagai negara. Para analis menilai, sistem politik yang sangat terpusat menempatkan stabilitas sebagai nilai utama. Dalam konteks ini, penguatan disiplin internal dan penegasan loyalitas kerap menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan pemerintahan. Namun, pendekatan tersebut juga memunculkan spekulasi mengenai tingkat ketegangan di internal elit, terutama ketika sejumlah figur penting tidak lagi tampil di ruang publik atau mengalami perubahan status politik. Meski demikian, para pengamat menekankan pentingnya kehati-hatian dalam membaca situasi. Minimnya transparansi informasi membuat banyak analisis bersifat interpretatif, berdasarkan pola historis dan sinyal tidak langsung. Hingga kini, tidak ada konfirmasi resmi yang menyebutkan adanya gangguan serius terhadap stabilitas pemerintahan di Beijing. Yang menjadi sorotan justru adalah bagaimana narasi dikelola. Dalam sistem politik Tiongkok, komunikasi publik cenderung dirancang untuk menampilkan kesinambungan dan ketertiban. Isu-isu sensitif umumnya dibingkai sebagai persoalan disiplin internal atau penegakan aturan, bukan konflik kekuasaan. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga kepercayaan publik domestik dan meminimalkan gejolak sosial. Di sisi lain, komunitas internasional membaca perkembangan tersebut melalui lensa geopolitik yang lebih luas. Bagi investor dan mitra dagang, yang terpenting bukan detail politik internal, melainkan implikasinya terhadap kebijakan ekonomi, perdagangan, dan investasi. Perubahan arah kebijakan sekecil apapun berpotensi memengaruhi arus barang dan modal secara global. Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki relevansi strategis. Tiongkok merupakan mitra dagang utama dan salah satu sumber investasi terbesar. Stabilitas hubungan ekonomi kedua negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan Beijing, baik di sektor industri, energi, maupun infrastruktur. Ketidakpastian global, termasuk yang bersumber dari dinamika politik negara besar, dapat berdampak pada ekspor, nilai tukar, dan kepercayaan pasar. Sejumlah ekonom menilai, situasi global saat ini menuntut negara-negara berkembang untuk memperkuat ketahanan domestik. Diversifikasi mitra dagang, penguatan industri dalam negeri, serta peningkatan daya saing menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu pusat ekonomi global. Dalam konteks ini, membaca sinyal geopolitik menjadi bagian dari perencanaan kebijakan jangka panjang. Para pengamat hubungan internasional juga menekankan bahwa dinamika kekuasaan di negara besar tidak selalu berujung pada instabilitas. Dalam banyak kasus, konsolidasi justru bertujuan menciptakan kepastian arah kebijakan. Namun, proses tersebut seringkali disertai ketegangan internal yang tidak sepenuhnya terlihat di ruang publik. Pelajaran penting bagi masyarakat internasional adalah bahwa stabilitas global tidak hanya ditentukan oleh indikator ekonomi, tetapi juga oleh dinamika politik yang berlangsung di balik layar. Dunia saat ini berada dalam fase transisi, di mana tatanan lama diuji oleh perubahan kepentingan, persaingan pengaruh, dan konsolidasi kekuasaan di berbagai kawasan. Bagi Indonesia, kewaspadaan dan kesiapan menjadi kunci. Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan terus memantau perkembangan global, memperkuat fundamental ekonomi, serta menjaga stabilitas domestik agar mampu menghadapi berbagai skenario.
Dalam situasi global yang dinamis, kemampuan beradaptasi akan menentukan ketahanan ekonomi nasional. Meski berbagai spekulasi bermunculan, satu hal yang relatif pasti adalah bahwa pergeseran geopolitik akan terus terjadi. Tantangannya bukan sekadar memahami apa yang terjadi hari ini, melainkan menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi dampaknya di masa depan. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.